Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang 8 jenis aktivitas siswa. Jadi yang pertama ada visual activities. Jadi visual activities atau aktivitas visual itu merupakan kegiatan belajar yang dilakukan melalui indera penglihatan. Dalam aktivitas ini, siswa memperoleh informasi dengan cara melihat, mencoba, membaca, dan mengamati berbagai sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, aktivitas visual sangat penting karena dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih jelas dan meningkatkan konsentrasi belajarnya. Contoh dari aktivitas visual antara lain yaitu membaca buku. Terus memperhatikan dengan jelas penjelasan dari guru, terus melihat gambar, diagram, grafik. Jadi, aktivitas visual ini adalah aktivitas belajar yang menggunakan indera penglihatan. Contohnya ya seperti tadi, seperti membaca buku pelajaran, melihat gambar, dan menonton video belajar. Selanjutnya ada overall activities. Overall activities atau aktivitas lisan ini merupakan kegiatan belajar yang dilakukan dengan berbicara atau menyampaikan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung. Di aktivitas ini dapat melihat kemampuan komunikasi serta meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Contohnya seperti keaktifan lisan, yaitu bertanya kepada guru, terus berdiskusi, terus melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, nah seperti itu. Jadi aktivitas lisan ini merupakan sebuah kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara berbicara atau menyampaikan pendapat. Lalu selanjutnya ada listening activities. Listening activities atau aktivitas mendengarkan adalah kegiatan belajar yang dilakukan melalui indera pendengaran. Dalam aktivitas ini, siswa memperoleh informasi dengan mendengarkan penjelasan guru, presentasi teman, maupun media audio pembelajaran. Aktivitas mendengarkan sangat penting karena membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan baik serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan daya ingat. Dengan mendengarkan secara baik, siswa dapat menerima informasi secara lebih efektif. Jadi, aktivitas mendengarkan itu dilakukan melalui indera pendengaran, yaitu siswa memperoleh informasi dengan cara yaitu mendengarkan penjelasan dari guru seperti itu. Nah, lalu writing activities. Writing activities atau aktivitas menulis merupakan kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara menulis informasi atau materi pembelajaran. Aktivitas menulis membantu siswa memahami, mengingat, dan menyusun informasi secara lebih teratur. Contohnya, aktivitas menulis yaitu mencatat materi pelajaran, terus membuat rangkuman, menulis tugas, mengerjakan latihan soal, dan membuat laporan hasil pembelajaran. Dan aktivitas menulis juga dapat melatih kemampuan siswa dalam menyampaikan ide secara tertulis. Jadi aktivitas menulis ini membantu siswa dalam memahami dan mengingat materi pelajaran yang diajarkan oleh guru sebelumnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada drawing activities atau aktivitas menggambar, merupakan kegiatan belajar yang dilakukan dengan membuat gambar, diagram, grafik, peta konsep, maupun bentuk visual lainnya. Aktivitas ini membantu siswa memahami materi pembelajaran melalui visualisasi
yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan aktivitas menggambar, siswa dapat meningkatkan kreativitas serta kemampuan dalam menyajikan informasi secara visual. Aktivitas ini juga membantu siswa lebih mudah dalam mengingat materi pembelajaran. Di aktivitas menggambar itu dilakukan dengan cara yaitu membuat gambar seperti tadi, diagram, terus peta konsep. Nah, jadi aktivitas ini uh, untuk bisa membantu siswa dalam memahami materi visualisasi ya sehingga lebih mudah dalam memahaminya siswa tersebut. Lalu motor aktivitis atau aktivitas motorik merupakan kegiatan belajar yang melibatkan gerakan tubuh dan praktek secara langsung. Aktivitas ini bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Seperti contoh aktivitas motorik yaitu praktikum di laboratorium, terus eksperimen, olahraga, praktik keterampilan, dan berbagai kegiatan lainnya yang itu melibatkan uh, aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas motorik adalah aktivitas belajar yang melibatkan gerakan tubuh. Jadi praktek langsung gitu. Lalu selanjutnya ada mental activities. Mental activities atau aktivitas mental merupakan kegiatan belajar yang berkaitan dengan proses berpikir siswa. Dalam aktivitas ini siswa menggunakan kemampuan berpikir untuk memahami, mengingat, menganalisis, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan aktivitas mental ini sangat penting karena ya dapat melatih kemampuan berpikir kritis, terus kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menyelesaikan masalah secara logis. Jadi aktivitas mental ini berkaitan dengan proses berpikir siswa. Jadi siswa itu menggunakan pikirannya untuk memahami materi tersebut, menganalisis masalah dan nantinya bisa membuat kesimpulan. Lalu selanjutnya ada emotional aktivitas atau aktivitas emosional. Merupakan kegiatan belajar yang berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan motivasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kondisi emosional yang baik dapat membantu siswa lebih semangat dan nyaman dalam belajar. Contoh dari aktivitas emosional yaitu rasa senang saat belajar, terus percaya diri, antusias mengikuti pelajaran, semangat mengerjakan tugas. Nah, itu adalah sikap menghargai teman selama pembelajaran. Jadi aktivitas emosional ini berhubungan dengan perasaan si siswa tersebut dan sikap siswa itu dalam saat belajar itu bagaimana. Jadi siswa itu merasa senang, merasa semangat, maka proses pembelajaran itu akan nanti menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa tersebut. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.